Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Hukum Islam. Kini kita masuk ke dalam pertemuan ke-15, yang berarti ini adalah pertemuan terakhir dari mata kuliah ini, yang kemudian akan ditutup dengan UAS pada pertemuan yang akan datang. Tema yang akan kita bahas sekarang adalah sejarah peradilan agama di Indonesia. Namun karena pada podcast sebelumnya saya sedikit menyinggung tentang bentuk negara, namun ternyata ada satu bagian penting yang terlewat, maka saya akan masuk membahas sedikit dulu tentang ini. Jadi pada podcast yang sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bagaimana terjadinya perdebatan yang sengit antara para anggota BPUPKI, yang mana mereka memperdebatkan mengenai dasar negara. Lalu kemudian jadilah itu dasar negara, undang-undang dan juga undang-undang. Ya, dasar negara yang dituangkan kemudian dalam Piagam Jakarta, terus kemudian ada Undang-Undang 1945 yang kemudian pada 18 Agustus Muqaddimah yang tadinya Muqaddimah yang merupakan hasil dari Piagam Jakarta itu mengalami perubahan, khususnya pada bagian sila pertama yang mana awalnya tertulis ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu 1945. Lalu kemudian sejarah berjalan, terus ada kemarin juga kita sudah bahas bahwasanya Indonesia itu mengalami jatuh bangun ketika membangun negara ini. Dari tahun 45, 46, 47, 48, 49 si Belanda itu datang, lalu kemudian mencabik-cabik Indonesia hingga akhirnya terbagi menjadi negara-negara kecil, dan kemudian pada tahun 59 mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, RIS. Nah, namun ternyata kan negara-negara tersebut tidak mau sebenarnya untuk menjadi negara sendiri. Akhirnya negara-negara itu kembali bergabung kepada Indonesia. Yang tersisa saat itu tinggal negara Indonesia Timur dan juga negara Sumatera Timur. Negara Sumatera Timur itu kan berarti sekarang ada di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Utara dan Riau gitulah. Nah, pada Mei 1950, Republik Indonesia Serikat, yang saat itu tersisa tinggal negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur karena yang lain sudah bergabung kepada negara Republik Indonesia. Nah, Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia sepakat untuk kembali membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Nah, atas dasar itu, karena Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, akhirnya dibentuklah tim untuk membentuk Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Jadi dalam waktu yang singkat itu undang-undang beres. Nah, salah satu amanat yang muncul dari Undang-Undang Dasar sementara itu adalah pemilu untuk dipilihnya anggota DPR dan juga anggota konstituante. Nah, yang kita bahas sekarang adalah tentang konstituante. Konstituante ini adalah badan yang dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sementara 1950. Tujuannya adalah untuk membentuk undang-undang baru. Nah, akhirnya pada tahun 1953 pemerintah dan DPR menyetujui Undang-Undang Nomor 7 tahun 53 untuk pelaksanaan pemilu tahun 1955. Jadi 1955 itu adalah diadakan pemilu pertama, yang di situ yang dipilih adalah DPR di bulan September dan juga anggota konstituante pada bulan Desember. Anggota DPR kita skip karena yang kita bahas sekarang bentuk negara pada sidang konstituante, yaitu
10 November 1956 Konstituante dilantik oleh presiden. Jadi dilantik oleh presiden kira-kira satu tahun setelah pemilu Konstituante bulan Desember 1955. November 56 baru dilantik. Nah, selama 2,5 tahun, 2,5 tahun itu perdebatan mengenai dasar negara itu menjadi topik utama dalam pembahasan ini. Meskipun selain itu juga undang-undangnya juga disusun. Undang-undangnya disusun sudah hampir mencapai sudah banyak hasil yang bisa didapatkan dari undang-undang itu meskipun belum disahkan. Namun khususnya dalam pembahasan mengenai bentuk negara, dasar negara, apakah dasar negara itu mau Islam atau dasar negara itu mau Pancasila? Terus Pancasila ini apa sih gitu? Pancasila ini apakah hanya kompromi saja atau ini menjadi dasar negara, falsafah negara, atau bagaimana Islam untuk menjadi dasar negara Indonesia? Itu menjadi pembahasan yang sengit di sidang konstituante berjalan selama 2,5 tahun. Teman-teman bisa mencari dokumen mengenai itu. Teman-teman bisa mencari dokumen mengenai risalah perundingan konstituante. Itu ada berapa jilid gitu. Yang saya dapatkan ini di websitenya DPR RI ini ada 11 jilid. Tapi itu tidak lengkap. Jadi untuk teman-teman bisa mencari itu, tinggal klik saja di Google, nanti risalah perundingan konstituante itu nanti ada banyak, dan di situ akan terlihat bagaimana mereka berdebat mengenai dasar negara Indonesia ini. Apa saja sih yang mereka bahas itu bisa kita lihat di sana. Nah, karena masing-masing kubu ya baik nasionalis sekuler ataupun nasionalis Islam itu tidak ada yang mencapai 2/3 jumlah suara, hingga akhirnya perdebatan tentang ini nggak selesai. Bahkan perdebatan ini nggak cuma terjadi di dalam sidang konstituante, tapi juga keluar. Nah, di luar pihak-pihak ini menggalang dukungan. Ada yang ingin menjadikan Pancasila menjadi dasar negara, terus kemudian ada yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. Masyumi, NU, PSII, PERTI, PTII itu masuk ke dalam kelompok nasionalis Islam. Jadi meskipun NU keluar dari Masyumi, namun dalam hal ini NU dengan Masyumi berada dalam satu barisan. Nah, namun perdebatan konstituante ini nggak beres-beres. 2,5 tahun nggak beres-beres. Tambah lagi kondisi Indonesia sedang kacau. Hingga akhirnya pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi 3 poin penting. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Dan yang ketiga adalah rencana pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Nah, jadi dekret inilah yang kemudian memutuskan usaha yang dilakukan oleh konstituante hingga akhirnya ya Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Berarti tidak ada lagi pembahasan mengenai apa bentuk negara ini, dasar negara ini apa, karena semuanya dikembalikan lagi oleh dekret Presiden Soekarno tahun 1959 itu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dari situlah ya berarti sudah, karena ada dekret presiden itu. Kalau dilihat dari latar belakangnya, kenapa Soekarno mengeluarkan dekret itu? Pertama karena sidang konstituante gak beres-beres, sedangkan kita butuh yang cepat. Cuma kalau dilihat dari sisi kritis, bahwasanya sejak tahun 1945 sampai 1950 bahkan 55, Soekarno itu tidak pernah berkuasa secara penuh karena beliau hanya menjadi simbol, sedangkan pemerintahan itu dipegangnya oleh Perdana Menteri. Karena
negara kita saat itu sistem demokrasinya demokrasi liberal. Jadi Soekarno ini, gue udah lama jadi presiden tapi nggak punya kekuasaan penuh kepada negara. Akhirnya ya beliau mengeluarkan dekret ini hingga akhirnya beliau menjadi presiden dengan sistem negara ini menjadi disebut dengan masa demokrasi terpimpin dari tahun 59 sampai akhirnya nanti Soekarno itu diturunkan oleh Soeharto pada tahun 1965. Nah, terus kemudian ada juga pihak yang mendukung Soekarno untuk mengeluarkan dekret ini, yaitu Angkatan Darat. Angkatan Darat ini dia mendukung Soekarno agar cepat merebut kekuasaan dari konstituante hingga akhirnya biar kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena salah satunya atas dasar Undang-Undang 1945 Angkatan Darat bisa masuk ke dalam parlemen. Jadi tentara bisa memiliki hak suara dalam berpolitik gitu. Jadi tentara bisa ikut politik. Maka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ya lucunya di sini ketika Undang-Undang Dasar sementara 1950 mengamanatkan untuk membentuk konstituante demi membuat undang-undang baru, dan konstituante itu dipilih oleh rakyat, tapi presidennya dan juga Angkatan Daratnya itu mendulang suara, berkampanye di masyarakat biar orang-orang menolak hasil konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita lihat videonya Soekarno berpidato membacakan dekret ini, itu ada gambar orang-orang bawa spanduk kembali kepada Undang-Undang 1945. Kalau gitu ngapain dong gitu. Ya udah dari awal aja kita pakai Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa harus ribet pakai bikin Undang-Undang Dasar sementara 50 terus bikin konstituante? Tapi kan ya justru perdebatan mengenai dasar negara ini lebih komprehensif terjadi di sidang konstituante. Bayangin kalau di BPUPKI kan hanya berjalan selama beberapa hari sidangnya, sedangkan sidang konstituante itu berjalan selama 2,5 tahun. Ya jelas pembahasannya lebih mendalam yang 2,5 tahun daripada yang cuma beberapa hari. Ya tapi akhirnya ya terjadilah apa yang sudah terjadi. Akhirnya negara ini dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya udah, akhirnya semuanya menerima, baik secara rela ataupun secara terpaksa. Nah, tapi kalau kita mengikuti pernyataan dari Buya Syafi'i Ma'arif, sekarang itu kita udah nggak usah lagi mempertentangkan antara Islam dengan Pancasila. Udah, kita terima Pancasila. Hanya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menurunkan Pancasila dari langit, dari alam teori kepada alam kenyataan. Khususnya seperti sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau kata Buya Syafi'i, itu sila yang menjadi yatim piatu dari awal, karena itu tidak pernah menjadi ruh dalam pembangunan negara ini sejak awal sampai sekarang. Hingga akhirnya ketimpangan masyarakat sekarang sangat tinggi, padahal kan sila kita itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang Pancasilais, ya salah satunya sila kelima itulah yang selama ini ditinggalkan oleh orang-orang, yang harus kita tegakkan. Oke, itu menyinggung sedikit tentang materi yang harusnya saya bahas kemarin tapi ketinggalan. Sekarang kita masuk ke dalam tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini, yaitu mengenai sejarah peradilan agama di Indonesia. Nah, mengingatkan kembali kepada podcast-podcast yang lalu, bahwasanya pengadilan di masa kerajaan-kerajaan Islam itu memberlakukan hukum Islam dalam berbagai bidang, gak cuma dalam bidang hukum keluarga, hukum waris, terus wakaf, zakat, termasuk juga pada hukum publik.
Ya, termasuk juga pada hukum jinayat, termasuk juga ada jihad. Meski dalam praktiknya terdapat percampuran antara hukum adat dengan hukum Islam dan juga hukum sultan. Ini sudah kita bahas tentang ini dalam podcast sejarah hukum Islam di masa prakolonialisme. Teman-teman bisa merujuk kembali kepada podcast yang itu. Nah, namun yang unik adalah terdapat perbedaan sikap masyarakat Nusantara terkait pelembagaan hukum publik dan hukum privat dari hukum Islam. Jadi terkait hukum publik berarti hukum jinayat gitu, dan hukum yang lain tentang kenegaraan. Jikapun hukum publik ini tidak terlembaga seperti dalam kerajaan Islam, masyarakat Muslim akan tunduk pada hukum yang ada di lingkungannya, meski hukum yang berjalan itu tidak murni hukum Islam. Jadi dalam hukum publik ini, ketika kerajaan Islam udah nggak ada, terus VOC datang dan menguasai di sini, akhirnya mereka mau nggak mau tunduk kepada hukum yang ada di sini. Mereka melawan, tapi melawan penjajahannya. Tapi kalau misalkan mereka dihukum, ya mereka akan ikut dengan hukum tersebut. Beda kasus ketika terkait dengan hukum privat. Jadi kalau dalam permasalahan hukum privat, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga, keberadaan pihak yang dapat menyelesaikan perkara hukum keluarga itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi ketika wewenang penyelesaian perkara ini dicoba untuk diselesaikan oleh pengadilan umum oleh Belanda, masyarakat Muslim tetap inginnya diselesaikan secara hukum agama. Jadi kalau misalkan ada semacam penyerahan, meskipun itu tidak secara sukarela, penyerahan hukum publik diurus oleh orang lain. Jadi hukum publik, hukum tentang tanah, hukum tentang macam-macam, itu silahkanlah diurus sama pemimpinnya. Mau dia Belanda, mau dia bupatinya pro kepada Belanda atau bupatinya pro kepada rakyat, itu terserah. Yang penting ya hukum publik ya biarin. Sedangkan kalau misalkan hukum privat yang khususnya berkaitan dengan yang sekarang menjadi wewenang peradilan agama, itu tidak bisa diserahkan kepada pihak yang lain. Nah, masyarakat Islam itu, masyarakat Muslim, mereka mempertahankan biar ini tetap dijalankan sesuai dengan hukum agama, sesuai dengan hukum Islam. Nah, ini yang unik dari, berarti ketika kita melihat sekarang, kenapa kok ada dualisme hukum di sini? Ada dualisme hukum, kenapa pengadilan agama Islam itu hanya wilayah privatnya saja, wilayah perdatanya saja, sedangkan hukum publiknya diserahkan kepada negara? Ya karena dari sananya sejarahnya yang menjadikan seperti ini. Karakteristik masyarakatnya, respon masyarakatnya terhadap hukum adalah seperti ini. Ketika hukum publiknya dipegang sama orang lain, baik oleh bupati atau oleh, ya awalnya dari kerajaan Islam, atau kemudian dipegang oleh bupati, terus kemudian dipegang oleh VOC dan pemerintahan kolonial Belanda, ya mereka nggak protes, ya udah biarin, karena kita punya kekuasaan apa untuk melawan itu. Tapi ketika hukum privatnya yang dicoba untuk diambil, masyarakat nggak mau. Mereka tetap, kalaupun ada lembaganya, tapi lembaganya tidak menjalankan hukum Islam, dalam hal-hal ini mereka akan kembali kepada yang tidak resmi, kepada ustadz, kepada kiai, kepada penghulu yang ada di wilayah itu. Jadi tetap wewenang penyelesaian perkara ini oleh masyarakat diberikan kepada orang yang ahli dalam agama. Ya, jadi uniknya di situ. Berarti benang merahnya ketemu. Kenapa sekarang kita mengalami dualisme hukum? Karena emang respon masyarakatnya terhadap hukum publik dan hukum privatnya berbeda. Nah, dalam pembahasan dalam podcast sejarah hukum Islam masa kolonialisme juga kita udah bahas mengenai hukum Islam di masa kolonialisme itu berubah karena adanya perubahan kebijakan pemerintah. Ketika awalnya VOC datang, mereka nggak mau untuk mengganggu gugat hukum Islam yang ada di sini, biarinlah. Karena memang
hukum Islam sudah berjalan, khususnya dalam perkara hukum privat yang tadi saya singgung, dan itu dijalankan oleh masing-masing di wilayahnya. Lalu kemudian VOC kemudian memberikan wewenang kepada bupati untuk menjalankan dan mengawasi peradilan tersebut. Terus kemudian semakin ke sini, ketika terjadi pembahasan mengenai hukum adat, ya, pembahasan tentang hukum adat itu meningkat di kawasan Hindia Belanda oleh para sarjana hukum. Mulailah muncul perubahan sudut pandang dan perubahan politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hingga akhirnya pada tahun 1922 itu mulai ada pengetatan, sudah mulai ada pembatasan wewenang pengadilan agama. Begitu. Nah, pengadilan agama di masa kolonialisme itu kan berjalan sesuai dengan kekuasaan wilayah Belanda. Belanda sudah menguasai Jawa dan Madura itu sejak lama. Dari abad 17 Jawa dan Madura sudah dikuasai oleh VOC dulunya. Maka disitulah mereka mulai menjalankan hukumnya, hingga akhirnya aturan mengenai peradilan agama di Jawa dan Madura itu sudah ada sejak tahun 1882 melalui Stadblad tahun 82 nomor 152 yang diubah dan ditambah dengan Stadblad 1937 nomor 116 dan nomor 610. Nah, itu karena memang Jawa dan Madura sudah dikuasai lebih lama. Jadi dikuasai lebih lama, terus kemudian awalnya dibiarin, terus kemudian pada tahun 1882 mulai diatur. Hingga akhirnya dari tahun itu 1882 pengadilan agama menjadi bagian dari hukum yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda, tapi saat itu di Jawa dan Madura. Nah, terus kemudian ketika Belanda sudah mulai menguasai wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan dan Timur yang mereka bisa kuasai, itu pada tahun 1937 dilahirkan dengan Stadblad nomor 638 dan 639 tahun 1937 mengenai pengadilan agama di wilayah Kalimantan Selatan dan Timur. Jadi yang ada itu adalah dua ini di masa kolonialisme, adalah dua ini. Yang pertama Jawa dan Madura yang diresmikannya tahun 1882, dan wilayah Kalimantan Selatan dan Timur tahun 1937. Sedangkan wilayah yang lain nggak keburu dibikinin secara resmi, meskipun secara aturan diserahkan kepada penguasa setempat, kepada bupati setempat gitu. Dengan peraturan Stadblad nomor 529 tahun 1938, wewenang itu diberikan kepada para bupati untuk ngurusin. Nah, namun ya itu kan secara negara nggak ada landasan hukumnya, hingga akhirnya ketika Indonesia sudah merdeka, barulah nanti muncul peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 mengenai pengadilan agama yang ada di luar wilayah Jawa dan Madura. Tuh. Nah, oke. Ini yang akan kita bahas sejarahnya nih, dan kita akan banyak menyebutkan tentang undang-undang dan juga pasal. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 menyatakan bahwasanya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ayat 2, susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ini mengamanatkan agar pengadilan diatur dengan undang-undang di kemudian hari. Akhirnya muncullah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Undang-Undang 19 Tahun 48 ini
di pasal 6 ternyata hanya mengakui 3 lingkungan peradilan dalam wilayah negara Republik Indonesia, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha pemerintahan, dan juga lingkungan peradilan ketentaraan. Jadi lingkungan peradilan agama nggak masuk di situ. Bahkan dalam pasal 35 ayat 2 dinyatakan perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri yang terdiri dari seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan 2 orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota, yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Nah, pasal 35 ayat 2 ini menunjukkan bahwasanya pengadilan agama itu nggak ada. Pengadilan agama itu kalaupun bukan nggak ada, dia ada. Tapi kalau misalkan perkaranya diurus oleh hakim pengadilan agama, nanti harus diperiksa dan diputus lagi oleh pengadilan negeri. Jadi wewenang pengadilan agama nggak ada di situ. Ini Undang-Undang 19 tahun 48. Maka Profesor Abdul Ghani dalam bukunya Peradilan Agama dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima, beliau menyatakan bahwasanya pasal ini menunjukkan keinginan pembuat undang-undang ini untuk tidak menghendaki lingkungan peradilan agama sebagai suatu lembaga peradilan yang menjadi salah satu bagian atau kamar dalam lingkungan peradilan umum. Jadi pengennya nggak usah ada pengadilan agama, disatuin aja semua jadi pengadilan umum. Itu yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 48. Bahkan dari tahun 45, sejak Undang-Undang Dasar 1945 hingga tahun 1957 itu sudah banyak undang-undang yang mengatur mengenai undang-undang turunan dari pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi karena UUD 45 pasal 24 mengamanatkan biar bikin aturan baru untuk pengadilan-pengadilan ini, maka banyak dilahirkan undang-undang baru untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar pasal 24 ini. Tapi ternyata tidak satupun yang mengatur secara khusus mengenai susunan kekuasaan dalam lingkungan peradilan agama. Jadi bahkan pengen disingkirkan. Nah, lalu kemudian ketika ya itulah yang terjadi tahun 48, terus kemudian kita tahu 49 menjadi negara serikat, 50 gabung lagi, dibentuklah Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Nah, lalu kemudian muncullah pada tahun 51 Undang-Undang Dasar Republik, Undang-Undang Dasar Darurat nomor 1 tahun 1951. Nah, undang-undang ini membahas tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Nah, pasal 1 itu menghapus berbagai macam pengadilan yang telah ada pada masa itu, termasuk juga pengadilan adat dan juga pengadilan suapraja. Terus dalam pasal tersebut juga dinyatakan bahwasanya pengadilan agama itu termasuk pengadilan suapraja yang akan dihapuskan. Pengadilan agama akan dikecualikan jika menurut hukum yang hidup di masyarakat itu merupakan satu bagian tersendiri dari pengadilan suapraja. Jadi di pasal itu pengadilan agama dianggap sebagai pengadilan suapraja. Nah, dan itu akan dihapus kecuali kalau misalkan masyarakat menginginkan adanya pengadilan agama itu. Jadi udah tadi tahun 48 pengen enggak disebutin, tahun 51 juga enggak disebutin. Maka ya bisa dikatakan hampirlah ini pengadilan agama ini tidak ada secara regulasi. Tapi meski begitu,
pengadilan agama tetap berjalan. Kenapa? Seperti yang tadi saya singgung, bahwasannya masyarakat tetap menginginkan agar ini dilaksanakan. Biarinlah hukum publik mah dipegang sama orang, terserah hukumnya apa, tapi hukum ini harus dijalankan sesuai dengan agama. Jadi meskipun udah tadi dibahas pada Undang-Undang nomor 19 tahun 1948, terus kemudian sekarang ada UU DRT nomor 1 tahun 51 yang menyingkirkan, katakanlah menyingkirkan pengadilan agama, tapi tetap pengadilan agama dibutuhkan. Seperti di wilayah bekas negara Sumatera Timur, ada peraturan Majelis Agama nomor 2 tahun 1953 tentang Majelis Agama Islam di Sumatera Timur yang meliputi wilayah Deli Serdang, Langkat, Asahan, Labuan Batu, Simalungun, Karo, Medan Binjai, Rantau, Parapat, Pematang Siantar hingga tahun 1957. Jadi meskipun aturan 51 ini swap raja dihapuskan, tapi pengadilan agama di Sumatera Timur ada landasan hukumnya. Ya dibikin landasan hukumnya tahun 53 biar pengadilan agama masih berjalan. Di Palembang melalui penetapan Menteri Agama nomor 15 tahun 52 itu juga menjalankan pengadilan agama. Pemerintah Riau juga mengusulkan berulang kali mengenai kedudukan yang pasti untuk lingkungan peradilan agama. Bahkan di Bengkulu itu menyerahkan sementara pengadilan agama ke kantor urusan agama dengan ketetapan residen tahun 1954. Dan juga banyak desakan agar peradilan agama ini diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan juga Sulawesi. Jadi kira-kira kalau misalkan Mahkamah Agung, kalau misalkan mahkamah ini nggak mau, negara ini nggak mau mengurusi peradilan agama, ya udah biar Kementerian Agama aja yang ngurusin. Karena ini adalah urusan khusus untuk umat Islam. Meskipun pengadilan tinggi nggak menganggap ini sebagai pengadilan, ya biarin ini diberikanlah kepada Menteri Agama. Jadi karena ada muncul desakan-desakan itu hingga akhirnya muncullah Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 57 tentang pembentukan pengadilan agama di luar Jawa dan Madura. Jadi karena luar Jawa dan Madura ini nggak ada aturannya secara dari pemerintah Indonesia. Kalau yang ada di Jawa dan Madura itu kan berlakunya hukum yang tadi di Belanda, karena memang secara hukum peralihan apa yang ada di masa sebelum kemerdekaan, selama belum ada aturannya maka itu kembali dijalankan. Ya, maka untuk Jawa dan Madura nggak diperlukan lagi aturan yang untuk mendirikan pengadilan agamanya. Terus kemudian begitu juga dengan Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Timur. Tapi untuk wilayah di luar itu kan belum ada aturannya. Tapi mereka mendesak kepada pemerintah biar kita dibikinin di sini pengadilan agama yang resmi diakui oleh pemerintah. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Dengan peraturan ini dibentuklah 54 pengadilan agama dan 4 pengadilan agama provinsi, yaitu Pengadilan Agama Provinsi Aceh yang terdiri dari 16 peradilan agama. Terus kemudian Pengadilan Agama Provinsi di Medan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara dengan 11 pengadilan agama. Terus ada Pengadilan Agama Provinsi di Bukit Tinggi yang meliputi seluruh daerah Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang terdiri dari 20 pengadilan agama. Dan Pengadilan Agama Provinsi Palembang yang terdiri dari 7 pengadilan agama. Ini tahun 1957. Nah, sejak ini mulai terjadi pendirian pengadilan agama di berbagai wilayah di Indonesia hingga tahun 1967. Karena tadi kebutuhan masyarakat kepada pengadilan agama sangat tinggi. Ketika di wilayah itu nggak ada, ya mereka butuh. Hingga akhirnya didirikan melalui peraturan gitu hingga tahun 1967. Nah,
hingga akhirnya ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 64 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970. Dengan adanya peraturan ini, pengadilan agama masuk ke dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi awalnya kita dimarginalkan, terus kemudian muncul desakan-desakan kebutuhan mengenai pengadilan agama ini, hingga akhirnya pada tahun 64 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 64 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970, di situ baru pengadilan agama masuk ke dalam tata hukum di Indonesia menjadi 4 lingkungan peradilan. Satu, peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, yang keempat peradilan tata usaha negara. Nah, dari situlah 1970 itu kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. RUU ini sebenarnya pembahasannya lama, dari tahun 1950 ketika pemerintah membentuk panitia penyusunan rancangan undang-undang. Pembahasan tentang undang-undang ini di DPR dimulai sejak tahun 58 atau 59. Jadi nyusunnya aja lama, pembahasannya juga lama. Terus tidak berhasil disahkan. RUU ini diajukan lagi pada tahun 73 dan akhirnya dapat disahkan pada tahun Januari 1974. Bayangin, disusun tahun 1950 dan baru disahkan 1974. 24 tahun undang-undang ini berjalannya. Proses lahirnya selama 24 tahun. Kenapa perdebatannya bisa lama? Lamanya perumusan undang-undang perkawinan ini salah satunya disebabkan karena perdebatan mengenai eksistensi pengadilan agama. Karena pengadilan yang dimaksud dalam rancangan undang-undang ini pada awalnya itu adalah pengadilan umum, bukan pengadilan agama. Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia adalah agama Islam. Terus kemudian masyarakat juga sangat membutuhkan, sangat ingin aturan privat, hukum privat itu diatur sesuai dengan agama Islam. Maka akhirnya alot perdebatan di DPR mengenai ada satu pihak yang bilang, ya ini nggak usah, kita satuin aja semuanya menjadi pengadilan umum. Menurut umat Islam nggak mau, kita pengennya diatur sama aturan agama. Jadi perdebatannya alot hingga akhirnya ujung-ujungnya mencapai mufakat dengan sejumlah hal. Pertama, hukum Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah. Yang kedua, alat-alat pelaksanaan perkawinan, KUA dan pengadilan agama tidak akan dikurangi ataupun diubah. Itu kan berarti eksistensinya semakin kuat karena diakui. Terus, hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam yang ada dalam undang-undang ini dihapuskan. Ya, akhirnya kita lihat aja dalam pasal 2 ayat 1 dari rancangan undang-undang ini. Dari undang-undang ini kan akhirnya bunyinya seperti ini. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kedua, tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi keterlibatan administrasi negara. Ya, ini kan berarti dalam pernikahan undang-undang mengakui pernikahan yang dilakukan dengan tata cara agama tertentu, baik agama Islam ataupun agama Nasrani, ya dengan tata cara agama masing-masing. Namun dengan syarat semuanya nanti harus dicatatkan di negara karena untuk administrasi. Tapi bukan berarti catatan itu menjadi syarat sah pernikahan tersebut. Gitu. Terus kemudian ada lagi pembahasan satu lagi mengenai perceraian dan poligami, perlu diusahakan adanya ketentuan guna mencegah kesewenang-wenangan. Jadi kalau kita lihat sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini, ya berarti luar biasa usaha para
legislasi ya, para ahli hukum Islam untuk memperjuangkan ini, hingga akhirnya undang-undangnya sesuai dengan undang-undang ya, dengan apa yang didapati dalam hukum Islam. Tapi ternyata ya nggak cukup juga, masih kurang, karena ternyata dalam pengadilan agama nggak cuma merujuk kepada Undang Nomor 1 tahun 74, tapi juga merujuk kepada kitab fikih. Nah, lalu kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah, disinilah bisa dikatakan inilah titik yang paling bersejarah dalam sejarah pengadilan agama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 yang mengatur segala hal mengenai peradilan agama. Dengan ini, pengadilan agama itu menjadi mandiri, sejajar dan sederajat dengan pengadilan umum, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Kalau sebelumnya putusan pengadilan agama itu harus direview dan diputuskan oleh pengadilan umum, sekarang putusan pengadilan agama itu sifatnya mengikat, sama dengan putusan dari pengadilan umum dan juga pengadilan militer ataupun pengadilan tata usaha negara. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 ini juga, nama, susunan, wewenang, dan hukum acara peradilan agama semuanya seragam di seluruh Indonesia. Tambah lagi, dengan adanya undang-undang ini, di setiap kota dan kabupaten itu terdapat pengadilan agama. Dan juga di setiap provinsi, ibu kota provinsi, ada pengadilan tinggi agama. Jadi yang dulunya enggak di setiap kota, sekarang dengan adanya undang-undang ini di setiap kota ada. Kota dan kabupaten, di ibu kota, kabupaten dan kota. Kalau di Kabupaten Bandung berarti di Soreang. Nah, gitulah. Nah, di antara bunyi pasal-pasalnya, karena memang meskipun pengadilan agama itu sudah diakui dan sejajar dengan pengadilan yang lain, namun dalam tata kelola itu masih ada dualisme antara Mahkamah Agung dengan Menteri Agama. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 89, pasal 5 ayat 1 dinyatakan pembinaan teknis peradilan itu dijalankan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan oleh Menteri Agama. Terus pasal 12 ayat 1 dinyatakan pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Agama. Jadi PNS-nya hakim dulu berada di bawah Kementerian Agama. Jadi yang angkatnya, yang menyeleksinya ya Menteri Agama. Terus pasal 15, hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Jadi di sini masih ada dualisme antara Mahkamah Agung dengan Menteri Agama, dan peradilan agama berarti masih berada di bawah Kementerian Agama. Ya, tapi ini udah luar biasa lah daripada sebelumnya gitu. Terus pasal 49 di situ dibahas mengenai kekuasaannya. Apa aja? Kekuasaannya meliputi perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Itu yang menjadi wewenang kekuasaan dari peradilan agama. Lalu kemudian ini 89. Nah, di masa ini juga ada usaha agar hukum perkawinan khususnya untuk agama Islam ini, hukum perkawinan di pengadilan agama ini, ada usulan biar hukumnya lebih pasti dan juga lebih jelas dan seragam. Jadi biar hukumnya jelas dan seragam dan diberlakukan untuk seluruh Indonesia, diperlukan satu kitab khusus, satu buku khusus, satu undang-undang, ya, satu peraturan khusus yang menjadi aturan bersama. Karena selama ini yang menjadi rujukan pengadilan agama itu kitab fikih. Dinyatakan ada 13 kitab fikih utama, diantaranya adalah Hasyiah Bajuri ala Fathul Qarib, terus ada kitab Fathul Mu'in, ada kitab Fathul Wahhab,
Syarah Manhajut Tullab karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, terus Tuhfatul Muhtaj, Syarah Minhaj karya Syihabuddin Ar-Ramli, terus ada Mughnil Muhtaj karya Khatib Asy-Syarbini, ada Bughyatul Mustarsyidin, dan beberapa kitab lain. Jadi mereka dulu merujuknya kepada kitab-kitab ini, yang nanti ditakutkan bisa terjadi ketidakpastian hukum karena putusan hukumnya bisa berbeda-beda, karena rujukannya berbeda-beda, hingga akhirnya dibutuhkan satu aturan khusus yang menjadi aturan yang digunakan oleh bersama. Nah, dibentuklah tim pada tahun 1985 yang diinisiasi oleh Ketua Mahkamah Agung dan juga Menteri Agama untuk mengumpulkan data, wawancara, melakukan studi banding, dan menyusun apa yang kita kenal kemudian dengan kompilasi hukum Islam. Mereka mengumpulkan data, melihat dalam kitab-kitab, banyak kitab, terus melakukan kajian di berbagai universitas, terus kemudian melakukan wawancara kepada berbagai ulama, bahkan melakukan studi banding. Mereka pergi ke Maroko, pergi ke Turki, pergi ke Mesir, melihat bagaimana undang-undang pernikahan atau aturan pernikahan yang dijalankan di negara-negara tersebut. Nah, hasil penelitian panjang itu sekitar kalau 85 sampai 88 berarti kan 2 tahun setengah, karena Februari 2 sampai 5 Februari tahun 1988 hasil penelitian itu disampaikan dan dibahas, dilokakaryakan selama 3 hari itu. Jadi setelah Undang-Undang Peradilan Agama disahkan pada tahun 89, kemudian KHI yang dibahas tahun 88 udah beres. Dari 85 sampai 88 dibahas terus udah beres gitu. Setelah Undang-Undang Peradilan Agama disahkan tahun 89, kemudian KHI diinstruksikan oleh Presiden pada tahun 1991 agar agar disebarkan oleh Menteri Agama dan diberlakukan di pengadilan-pengadilan agama. Nah, itu hingga akhirnya KHI digunakan sampai sekarang. Nah, KHI ini terdiri dari 3 kitab. Yang pertama kitab perkawinan, yang kedua kitab warisan, yang ketiga adalah kitab tentang wakaf. Tentang 3 hal itu doang itu usahanya luar biasa. Berarti kan meski sampai sekarang juga masih mendapatkan kritik dari sana sini, baik kritik dari kalangan kalangan tradisionalis karena khususnya berkaitan dengan talak di luar pengadilan yang dinyatakan tidak sah, yang sah adalah talak di dalam pengadilan, ataupun kritikan yang datang dari kalangan liberal yang ingin laki-laki dan perempuan itu setara, dan bahkan mereka mengajukan kontra legal draft mengenai terhadap KHI ini. Tuh. Lalu kemudian itu sudah beres. Lalu kemudian muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Ini setelah terjadinya reformasi, masa setelah reformasi. Terus kemudian ini menjadi satu tonggak sejarah lagi ketika pengadilan agama dikembalikan atau disatukan di bawah satu atap dengan pengadilan-pengadilan yang lain di bawah Mahkamah Agung. Jadi yang tadinya pengaturan atau pengadilan agama ini diurus oleh duaan, yang satu oleh Mahkamah Agung, yang satu lagi oleh Kementerian Agama, akhirnya dilepaskan dari Menteri Agama menjadi di bawah Mahkamah Agung melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hingga dari sini seperti dalam pasal 5 ayat 1 dinyatakan, pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kalau sebelumnya kan teknisnya oleh Mahkamah Agung, organisasi, administrasi dan finansial itu oleh Menteri Agama. Terus pasal 12 dinyatakan, pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, enggak lagi dengan Menteri Agama. Terus pasal 15, hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Jadi sudah murni berada di bawah Mahkamah Agung hingga akhirnya
tidak ada beda lagi antara pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara dengan pengadilan agama. Semuanya sama, berada di bawah satu atap dengan aturan yang sama, dengan standar yang sama, hingga hakimnya diangkat dengan cara yang sama dan diberhentikan dengan cara yang sama. Tambah lagi, pada pasal 49 itu wewenangnya ditambah. Wewenangnya ditambah dengan memasukkan zakat, terus infak dan juga ekonomi syariah ke dalam wewenang pengadilan agama. Jadi wewenangnya semakin bertambah dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Lalu kemudian tahun 2009 ditambahin lagi, ada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Ada hal yang berbeda, diantaranya yang pertama disinggung di sini mengenai pengadilan syariah Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Di sini dalam pasal 3A nomor 2 dinyatakan bahwasanya peradilan syariah Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Jadi untuk wilayah Nangro Aceh Darussalam, pengadilannya dibahas dan memiliki landasan hukum dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ini. Itu terus tambah lagi, pada undang-undang ini juga ada landasan untuk peran komisi yudisial yang mengawasi perilaku hakim. Jadi wewenang untuk mengawasi tidak lagi hanya milik Mahkamah Agung, tapi ada satu komisi yang berada di luar hierarki itu yang tugasnya adalah mengawasi perilaku hakim, mengatur kode etik hakim, terus menyeleksi calon hakim. Bahkan mereka memiliki wewenang untuk menganalisis putusan hakim dan mengusulkan pemberhentian hakim, baik pemberhentian itu selamanya ataupun untuk sementara. Ya, ini dengan berdua dengan Mahkamah Agung. Jadi itu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tambahannya dari Undang-Undang 3 Tahun 2006 adalah dua hal tadi yang bisa kita ambil. Di antaranya satu tentang pengadilan syariat Islam di Aceh, terus kemudian yang kedua ada wewenang komisi yudisial. Jadi dengan ini berarti ya sudah tegaklah, sudah ajeglah posisi pengadilan agama di Indonesia. Dari pembahasan ini kita tahu bahwasanya kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana pengadilan agama ini, pertama, kenapa hanya wewenangnya di sini aja, kenapa hanya bidang privat saja, terus kemudian bagaimana pengadilan agama itu awalnya seperti termarginalkan, terus kemudian semakin kesini hingga akhirnya pengadilan agama memiliki kesamaan dalam status dengan pengadilan umum dan juga dengan pengadilan militer dan juga pengadilan tata usaha negara. Baik, kira-kira itu teman-teman yang bisa kita bahas mengenai sejarah peradilan agama di Indonesia. Kalau di PMH itu ada mata kuliah khusus mengenai sejarah peradilan agama di Indonesia. Jadi kalau sekarang saya menjelaskan dalam satu pembahasan secara garis besar saja, itu ada mata kuliah sejarah peradilan agama di Indonesia. Ya berarti selama 14 pertemuan bahas sejarah dari awal sampai akhir. Berarti pembahasan mengenai ini akan lebih dalam, akan lebih komprehensif daripada penjelasan saya yang cuma kira-kira 50 sekian menit ini. Ya, gitulah teman-teman yang bisa kita bahas pada kali ini. Semoga kita semuanya selalu sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila selama penjelasan saya dalam mata kuliah sejarah pemikiran hukum Islam dari awal sampai sekarang ada kesalahan-kesalahan atau ada salah data
atau ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.